Baik, selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai perkuliahan dengan materi topik pembahasan yang kedua, sebelumnya apakah ada yang ingin ditanyakan terkait retail yang telah kita diskusikan di pertemuan pekan yang lalu? Bukan Pak. Ya. Mas Yoga, ada pertanyaan Mas Yoga? Betul, Pak. Enggak ya. Udah paham yang dinamakan dengan retail Mas Yoga? Insya Allah paham, Pak. Contohnya apa Mas? Contoh retail seperti Indomaret, Alfamart gitu. Oke. Perbedaan paling mendasar antara retail dengan wholesale apa? Retail dengan grosir apa Mas? Kalau dilangsungkan ke konsumen terakhir, kalau yang grosir itu harus beli banyak gitu Pak. Jadi kayak dijual lagi. Oke. Sip. Betul sekali Mas Ahmad Yoga Pratama. Jadi kalau tadi disampaikan bahwa retail itu untuk konsumen akhir, kalau yang grosir ya bukan konsumen akhir, begitu ya kira-kira Mas Yoga. Oke, kita akan melanjutkan materi berikutnya. Namun sebelum melanjutkan, kawan-kawan mohon selalu mengikuti arahan saya dalam perkuliahan ini dan seterusnya. Karena metode absen yang akan saya lakukan itu agak berbeda. Jadi nanti akan ada saatnya di mana kalian akan saya minta mengcapture, boleh foto, kalau yang pakai laptop boleh apapun itu sebagai bukti. Kemudian capturean tadi kalian upload ke link absen, seperti yang sudah digunakan di pertemuan sebelumnya. Atau saya akan tuliskan link absennya di kolom chat. Gitu ya. Jadi nanti di absen ini seperti biasa kayak kemarin, kawan-kawan diminta untuk menuliskan tanggal, kemudian menuliskan jam perkuliahan, memilih kelas, mengisi nama, NIM, kemudian yang terakhir khusus untuk hari ini percobaan dulu ya. Itu saya minta kalian mengupload sesuatu gitu yang akan saya instruksikan nanti di tengah-tengah atau di akhir perkuliahan. Kemudian untuk metode absen ini, kawan-kawan saya harapkan lebih berhati-hati ya pengisiannya, karena apabila kalian salah melakukan pengisian, itu dapat mengakibatkan tidak terbaca oleh saya, gitu ya. Jadi misalkan Mas Riko Setiawan, ejaannya RICO spasi Setiawan, gitu ya. Hari ini menuliskan seperti itu, RICO. Tapi di pertemuan berikutnya, Mas Riko ini entah salah atau kenapa dia menuliskan dengan ejaan yang berbeda, misalkan saja RIKO. Itu tidak akan terbaca kawan-kawan, ya. Demikian halnya dengan NIM. Jadi tolong penulisannya konsisten dan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar. Gitu ya. Kemudian dari absen yang sebelumnya, itu ternyata banyak yang, bukan banyak sih, ada beberapa mahasiswa yang keliru menuliskan tanggal. Saya buka dulu ya formatnya. Nah,
di bagian ini itu banyak yang keliru gitu ya. Saya nggak ngerti, kalau pakai handphone sih semestinya bisa langsung milih tanggal hari ini gitu ya. Tapi kalau pakai komputer akan keluar pilihan seperti ini. H2 di sini ya, HH. Itu maksudnya hari, kawan-kawan, karena di komputer saya menggunakan setting bahasa Indonesia. Apabila setting kalian menggunakan bahasa Inggris, semestinya bukan HH, tapi DD, day gitu ya. Artinya ditulis hari ini itu tanggal berapa. Hari ini tanggal 15. Kemudian BB ini, B itu kepanjangan dari bulan. Bulannya adalah bulan 3. TTTTT ini adalah tahun, diisi sejumlah 4 digit. 2021. Itu ya, kawan-kawan. Ini kemarin ada yang keliru sih, sekitar 5 orang. Dipastikan kembali settingnya ya. Kalau pakai bahasa Indonesia tertulisnya H, di sini dituliskan 2 huruf, artinya kalian mengisikan di bawahnya 2 digit. B kepanjangan dari bulan, dituliskan 2 huruf, di bawah juga ditulis 2 digit. 03 gitu ya. Beberapa perbedaan pengisian menyebabkan filter saya tidak bekerja dengan baik, sehingga saya tidak bisa menemukan nama kalian. Gitu ya. Jangan sampai hal tersebut justru merugikan kawan-kawan sendiri. Bisa dipahami ya, saya ambil contoh Mas Riko, bisa dipahami ya Mas Riko ya? Bisa, Pak? Nggak bingung ya Mas Riko ya? Tidak, Pak. Cuman tadi saya ini, Pak, keliru nulis tanggalnya. Oke, yang sudah terlanjur di pertemuan sebelumnya nggak ada masalah. Di pertemuan ini lebih berhati-hati ya. Ya, Pak. Yang jelas jangan sampai nama atau NIM itu keburu-buru salah, keburu-buru ngisinya sehingga salah gitu ya. Kalau ada yang izin disampaikan sebelum perkuliahan dimulai, atau apabila kepentingannya urgent gitu ya, misalkan ada saudaranya yang sedang sakit parah sehingga kalian harus nganterin beliaunya gitu, itu boleh disampaikan pada saat perkuliahan dimulai. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan terkait teknis absen? Iya Pak, saya Pak. Boleh, silahkan. Ini mohon maaf Pak, kok nomor ini Pak untuk absen Pak. Absennya ini yang upload fotonya itu kok susah ya Pak? Upload gambarnya itu. Ini yang ngomong siapa nih? Mas Ibnu ya, bener ya? Saya yang tanya barusan. Iya Pak, Ibnu Pak. Memang absennya belum mulai sih. Tadi kan cuma contoh doang. Oh gitu. Pantas Pak kok nggak bisa diupload ini. Saya kira yang kemarin. Ya, mohon maaf Pak, terima kasih. Yang kemarin sudah saya ambil datanya. Kemudian yang untuk malam hari ini menggunakan link tersebut, harusnya sih coba saya buka. Sulitnya kenapa Mas Ibnu? Itu Pak, selalu nggak cocok Pak. Yang saya kirim filenya ini terus habis itu selalu nggak bisa masuk gitu loh, fotonya itu Pak. Oke. Uploadnya dalam bentuk gambar ya, Mas Ibnu? Uploadnya dalam bentuk apa? Iya, screenshot Pak. Ya saya screenshot. Nah, ini file yang dipilih tidak didukung untuk diupload. Screenshot itu nanti kebacanya formatnya apa Mas Ibnu? Formatnya JPG Pak. JPG nggak kebaca ya? Boleh deh. Saya agak bingung saya Pak. Nah, ada kawan-kawan lain yang bawa laptop enggak? Saya coba tolong dibantu untuk buka link tadi sebelum dimulai. Atau saya akan coba menggunakan akun yang lain. Ada yang pakai laptop enggak ya?
Mas Patria, minta tolong Mas Patria. Iya Bapak, sebentar saya proses. Mas Ibnu coba di refresh, Mas Ibnu dicoba lagi. Oh iya Pak, saya coba lagi Pak. Saya tambahkan tipe gambar yang lain. Kawan-kawan yang lain barangkali untuk mempercepat waktu boleh ikut bantu juga dengan mengklik link yang ada di kolom chat. Langsung aja dicoba ke bagian paling bawah yang gambar. Mas Arief Priambodo muncul ya, skripsimu gimana Mas Arief? Iya, Selamat malam Bapak. Sudah bab 3. Ya, Mas Patria ngomong ya barusan ya. Iya Pak, ini tetap di laptop juga tidak didukung. Bisa minta tolong apa itu ininya Mas? Bacanya apa itu? Warningnya? Mungkin untuk formatnya Bapak pada saat mengedit Google Form-nya itu Pak, mungkin Pak. Enggak, itu bacanya apa itu? Sebentar. Wait ya. Di JPEG tidak didukung. Tunggu 2 menit. Minta tolong di refresh lagi Mas Patria. Ya Pak. Udah Mas Patria, coba lagi Mas. Di saya bisa kok Pak. Sudah Pak. Di saya bisa, cuma belum saya kirim. Jangan dikirim. Sudah dulu berhasil. Ya. Mas, sudah berhasil ya? Sip. Iya Pak. Ya siap. Saya rubah. Iya Pak. Oke, terima kasih kawan-kawan yang sudah membantu. Sebenarnya saya sudah minta JPEG, kemudian GIF dan seterusnya masuk, tapi ternyata belum berhasil. Oke, saya akan masuk ke materi perkuliahan malam hari ini mengenai tipe bisnis retail. Oke, perkuliahan ini akan membahas beberapa hal terkait jenis-jenis atau tipe dari bisnis retail. Hal ini perlu disampaikan karena ketika ingin melakukan aktivitas kaitannya dengan retail, itu kalian perlu memahami apakah memang tipe yang kalian pilih itu cocok dengan pasar yang ada. Karena akan sangat mubazir apabila ternyata tipe yang dipilih itu tidak cocok. Dan ini sudah banyak sekali contohnya, retail-retail berguguran gitu ya, baik yang berbasis teknologi, startup maksud saya, pakai aplikasi, ataupun yang dilakukan secara konvensional, itu banyak yang berguguran. Baik, berikutnya. Nah, apabila dilihat dari karakter
karakternya sendiri. Retail itu kan jangkauannya sangat luas, bentuknya beraneka ragam gitu ya. Mulai dari foto yang saya tampilkan di pojok kanan atas, yaitu pasar tradisional, kemudian yang ada di pojok kiri kanan bawah, yaitu Indomaret, retail modern. Dua-duanya sama-sama retail, tapi ketika kita masuk, atmosfernya sudah berbeda. Di antara kedua jenis ini memiliki segmennya masing-masing, memiliki varian produknya masing-masing, sehingga memang karakter dari bisnis retail ini perlu sangat diperhatikan. Nah, karakter dari bisnis retail sendiri, seperti yang sudah saya tuliskan di screen, itu dapat dibagi menjadi 4 jenis, 4 hal yang nantinya satu persatu akan kita bahas di belakang. Yang pertama jenis merchandise, kemudian yang kedua varian dan assortment produk. Assortment ini bermacam-macam. Kemudian yang ketiga tingkat layanan yang disediakan. Kemudian yang keempat harga dan biaya penawaran produk serta keluasaan dan kedalaman merchandise dan layanan. Jadi yang dibahas ini memang sangat luas, tidak hanya jenis retailnya saja, tapi termasuk metode pembayarannya. Kalau kembali ke contoh yang ada tadi, pasar tradisional itu kan pembayarannya nggak mungkin menggunakan mesin EDC, pembayarannya nggak mungkin menggunakan e-wallet gitu ya, pakai handphone, kemudian pakai Shopee, pakai GoPay dan OVO dan seterusnya, itu kan nggak mungkin. Sehingga dari tipe pembayarannya sendiri pun juga sudah bisa diklasifikasikan bahwa keduanya merupakan sesuatu hal yang berbeda. Kemudian, nah ini contohnya untuk jenis merchandise. Sekali lagi saya sampaikan kembali kawan-kawan bahwa rujukan yang saya gunakan ini memang masih buku asing dan saya tidak ingin merubahnya itu. Implementasi secara lokal atau di Indonesia nanti bisa dicari-cari sendirilah gitu ya. Untuk jenis merchandise ini itu semakin masuk ke sebelah kolom ini, kolom hijau, kolom merah, kemudian kolom yang keren ini ya, coklat muda, semakin ke kanan itu semakin spesifik. Artinya memang jenis retail ini sangat banyak gitu ya. Kalau kita coba masuk ke Indomaret, kita cari produk sampo misalkan, itu kan juga banyak sekali variannya gitu ya. Mulai dari mereknya banyak, mulai dari aromanya banyak, mulai dari tipe kemasannya banyak. Nah, ini yang harus dikenali dulu kawan-kawan gitu ya. Sehingga ketika melakukan aktivitas retail itu nggak ngasal. Memang semuanya harus dilakukan berdasarkan riset terlebih dahulu. Sehingga ditemukan produk atau varian yang cocok gitu ya. Sebenarnya kalau pengen gampang sih ya siapkan aja semua varian, pasti laku kok gitu. Nah, masalahnya tidak semua perusahaan itu dalam tanda petik nafasnya panjang gitu ya. Tidak semua perusahaan nafasnya panjang, sehingga misalkan kita membuka usaha, modal kita pas-pasan gitu, kita nggak akan mungkin bisa melengkapi seluruh varian yang ada. Kita harus cari segmen yang paling atau produk yang paling banyak dicari oleh konsumen itu yang mana sih? Itu yang akan kita prioritaskan. Kemudian yang berikutnya mengenai variasi dan berbagai macam produk. Yang pertama, variasi produk adalah jumlah kategori barang dagangan yang ditawarkan oleh peritel. Harus dilihat dulu kawan-kawan gitu ya. Apabila saat ini kalian mulai masuk retail ini macam-macam gitu ya.
Mas Arif itu misalkan dia jual roti bakar, itu kan ada roti bakar, katakanlah roti bakar gitu lah ya. Itu kan ada variasi produknya, barang-barang yang ditawarkan itu apa aja, itu harus didata. Misalkan ada roti bakar biasa, roti bakar spesial, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya assortment produk. Assortment produk ini berbagai macam produk yang ada. Atau di sini saya menuliskan sebagai jumlah item berbeda yang ditawarkan dalam kategori barang dagangan. Tadi kembali ke Indomaret, kalau mau masuk Indomaret ada sampo, ada sabun. Sabun aja ada macam-macam ya, sabun untuk badan, body wash, ada sabun untuk muka gitu ya, facial foam, ada macam-macam lah gitu ya. Assortment produk ini berbagai macam produk yang ada. Kemudian yang berikutnya variasi produk sering disebut sebagai luasnya barang dagangan. Kemudian assortment sering disebut sebagai kedalaman barang dagangan. Setiap item yang berbeda dari barang dagangan disebut stock keeping unit. Nah, sebagai penggambaran agar nggak keliru antara variasi produk dengan assortment, itu coba saya gambarkan di sebelah kanan ini. Kalau variasi produk itu biasa disebut dengan menggunakan istilah luas sempit gitu ya, lebar sempit, itu berarti dia sedang berbicara variasi produk gitu ya. Contoh gambarnya yang atas ini. Kemudian kalau assortment, bentar ya. Kemudian kalau assortment itu biasa menggunakan istilah dalam atau dangkal gitu ya. Semoga kawan-kawan nggak bingung, tapi nanti silahkan, ini pasti harus dibaca lagi karena memang ketika tidak dibaca pasti akan bingung gitu ya. Misalkan seperti ini, mana itu yang variasi, mana yang assortment. Kalau yang variasi itu misalkan dalam satu pasar terdapat berbagai macam jenis sampo tadi ya. Ada sampo untuk rambut yang A, kemudian sampo untuk rambut yang B, untuk menguatkan akar rambut dan seterusnya. Kalau yang bagian dalam ini kayak turunan produk. Misalkan ada produk rasa, kalau di Indonesia masih kurang dalam ya. Kalau di Indomaret produk yang assortment-nya kelihatan coklat misalkan, atau nanti cari contoh produknya sendirilah. Tapi kira-kira gini, coklat misalkan, satu produk coklat. Nanti assortment produk dari coklat itu ada coklat dark misalkan, dark coklat, kemudian ada coklat putih, kemudian ada coklat dengan mixing rasa buah dan seterusnya. Sehingga dari yang sudah ada itu semakin spesifik lagi. White coklat itu misalkan nanti coklat putih yang menggunakan susu jenis A, coklat putih yang menggunakan susu jenis B, dan seterusnya. Jadi produknya itu akan semakin dalam lagi pembagiannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perbedaan layanan. Pengecer memiliki perbedaan dalam layanan yang mereka tawarkan kepada pelanggan. Perbedaan layanan ini merupakan salah satu aspek unggulan yang bisa dijadikan sebagai bargaining power, sebagai daya tarik bagi konsumen. Misalkan yang pertama, display barang-barang dagangan. Ini biasanya sering dijadiin
salah satu variabel penelitian ya deskripsi display barang dagangan. Display ini maknanya luas karena seperti retail yang sudah kita sampaikan, yang sudah didiskusikan di pertemuan pertama, bahwa yang namanya retail itu tidak hanya berbicara pasar secara spesifik gitu ya. Pasar-pasar online itu juga masuk retail gitu ya. Dan display barang dagangan di pasar online itu juga ada gitu ya. Sehingga kalau di Indomaret tadi kan nyusun, nah misalkan ini displaynya kayak gini gitu ya. Display makanan frozen diletakkan di bagian bawah, minuman ditaruh di sebelah kiri dan seterusnya gitu ya. Ada display ini sangat penting sih karena ini akan menentukan apakah varian produk tersebut akan dibeli atau tidak oleh customer. Kalau di online display barang dagangannya juga ada. Coba saya cek salah satu marketplace. Misalkan saja ketika itu online, display barang dagangannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini adalah display barang dagangan si Tokopedia gitu ya. Misalkan di bagian atas ini ada banner yang terus moving gitu ya, terus dia ngelup gitu, ngelup itu dia akan muter terus di bagian banner yang atas ini. Kemudian di bagian bawahnya ada barang-barang yang tentunya ini sudah apa namanya, tersistem. Barang-barang yang biasa saya cari itu akan muncul gitu ya. Saya sering cari ini barang-barang elektronik seperti ini. Kemudian yang ini barang-barang promo digunakan agar mereka atau customer itu tertarik gitu ya. Barang-barang yang ada di halaman depan atau display Tokopedia yang paling depan ini pasti akan laris kawan-kawan. Bukan cuma laris ya, habisnya itu dalam hitungan menit sebenarnya. Gitu ya. Ini contohnya nih, semuanya udah segera habis gitu ya. Atau harusnya nih banyak nih produk-produknya. Nah, yang seperti ini adalah display retail online gitu ya. Ketika berbicara mengenai display retail online, user interface itu menjadi sangat penting. Sulit tidaknya gitu ya. Misalkan saya mau cari ini nih CCTV gitu ya, atau kamera apapun lah, sulit enggak ketika dipilih, bergeraknya cepat enggak, dan seterusnya. Ini yang dinamakan dengan display untuk toko online. Kemudian kembali lagi ke materi tadi. Yang nomor 1 sudah ya, display barang-barang dagangan. Kemudian yang berikutnya proses transaksi menggunakan debit atau kredit, metode pembayaran seperti yang saya sampaikan gitu ya. Ini literatur yang saya gunakan, belum ada e-wallet waktu itu, dompet-dompet digital itu belum ada. Kalau sekarang kan sudah bisa ya, bahkan kayak ShopeePay itu kan menstimulus customer untuk sering-sering beli, untuk sering-sering belanja. OVO dulu ya, GoPay, karena promonya banyak sekali. Kemudian yang berikutnya, jam dia dapat melayani customer-nya itu seberapa panjang. Dari dulu sih yang namanya open 24 hour, buka 24 jam gitu ya, 24 selama 7 hari, itu sudah banyak gitu. Namun sebanyak-banyaknya orang kuat buka 24 jam, itu tetap aja jumlah mereka tidak lebih banyak daripada toko-toko retail online. Karena kalau online itu nggak perlu manusia untuk ngejagain gitu ya. Misalkan kita mau belanja online jam 3 pagi, jam 2 pagi kita kebangun, kita mau beli barang-barang apapun ya ada.
display tokonya juga tetap tertata dengan rapi gitu ya. Tapi kalau pasar retail konvensional itu nampaknya sulit gitu ya. Apalagi sekarang COVID kayak begini. Hampir nggak ada toko 24 jam. Kalau ada itu pun sangat sangat jarang sekali. Kemudian kalau dulu retail itu yang dipikirkan adalah lahan parkir yang luas. Ini sangat penting sih. Karena retail itu kan ngomonginnya ke end user, ke konsumen akhir. Sehingga orang-orang yang terlibat di retail ini memang akan banyak gitu ya. Beda dengan grosir. Kalau grosir sih nggak begitu banyak. Jadi parkir itu masih bisa diatasi. Kemudian yang berikutnya, beberapa pengecer mengenakan biaya kepada pelanggan untuk beberapa layanan seperti home delivery dan pembungkusan hadiah wrapping gitu ya. Jadi dan ini terjadi sih saat ini gitu ya, dengan berbagai macam isu, misalkan cinta lingkungan, kemudian cinta lingkungan, terus green marketing dan seterusnya. Itu orang sudah mulai tidak menggunakan barang-barang yang dapat merusak lingkungan kayak plastik kayak gitu ya. Di beberapa retail modern itu kan sudah tidak menyediakan plastik, atau kalau ada pun ya berbayar gitu. Mereka lebih prefer menggunakan tas reusable yang bisa dipakai berkali-kali, atau menggunakan kardus sebagai tempat untuk membawa barang-barang belanjaan retail yang mereka konsumsi. Kemudian ada perbandingan orientasi antara harga dengan berbagai macam jenis barang yang dijual di retail tersebut. Fokusnya ke kotak yang di sebelah kiri ya, yang ini. Di bagian atas ini adalah harga. Kemudian di bagian sini kiri itu pilihan barangnya. Contoh paling ekstrim itu saya ambil dari pojok kiri atas yang akan saya perbandingkan dengan pojok kanan bawah. Nah, pojok kiri atas contohnya adalah toko barang kebutuhan sehari-hari, atau paling gampang toko-toko kelontong yang ada di sekitar rumah kalian gitu ya. Harganya pasti relatif lebih tinggi. Kemudian barang yang ditawarkan itu tidak lebih banyak gitu ya daripada yang ada di bagian sini kawan-kawan. Nah, hypermarket misalkan namanya aja sudah hyper gitu ya, besar. Tentu saja barang-barang yang ditawarkan menjadi lebih banyak. Kemudian kenapa dari sisi harga pasar di hypermarket itu walaupun sama-sama retail tapi bisa murah? Karena hypermarket ini kata lainnya sih kayak main curang gitu ya. Dia bisa memutus rantai yang ada. Kalau toko-toko kelontong yang ada di sekitar kalian itu kan nggak mau harus melewati jalur yang ada. Tapi kalau sudah setingkat hypermarket, ini dia bisa langsung shortcut ke produsen. Sehingga tentunya harga pun juga bisa ditekan semakin besar gitu ya. Walaupun kalau yang dinamakan dengan hypermarket ini superstore, itu pasti barang yang dibeli itu nggak boleh, maksud saya dia pasti misalkan kerjasama dengan Indofood gitu ya. Itu pasti kerjasamanya dalam jangka waktu yang lama dengan jumlah yang banyak. Kalau di toko kelontong kan nggak seperti itu ya. Ada gambaran mengenai orientasi harga dengan assortment. Saya langsung membandingkan yang paling ekstrim.
Silakan Mbak Nik. Ingin bertanya, Pak. Boleh. Ya, terima kasih. Selamat malam semuanya. Mau tanya Pak, untuk yang di orientasi harga versus assortment itu kan apabila kan ada beberapa kotak yang Bapak kosongi, itu apakah memang tidak ada atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih. Jadi suaranya Mas Patria ya kalau nggak salah ya. Betul Bapak. Nah, suaranya Mas Patria itu khas gitu ya, se-Adibuana. Jadi Terima kasih banyak Bapak. Kembali ke pertanyaan Mas Patria tadi, ada beberapa kotak yang dikosongi. Ada sih sebenarnya contohnya, cuman mungkin akan sulit mengklasifikasikannya. Sehingga yang lain tadi kan juga nggak saya baca, paling gampang sih saya memperbandingkan dengan pojok kiri atas, yaitu harganya tinggi, jenisnya sempit. Kemudian saya bandingkan dengan yang ada di pojok kanan bawah, harganya murah atau rendah, pasarnya luas, ya. Jadi bukan berarti nggak ada ya, Mas Patria. Cuman barangkali akan sulit mencari contohnya, gitu ya. Tinggal langsung aja contoh paling ekstrim pojok kiri atas sama pojok kanan bawah, begitu. Oke, dari pertanyaannya tadi. Terima kasih banyak Bapak. Ya, dari pertanyaan Mas Patria berarti bisa saya simpulkan setidaknya ada yang paham lah gitu ketika saya menyampaikan materi ini. Ada lagi yang bertanya? Atau barangkali saya terlalu cepat gitu ya? Atau bingung gitu, kok kata-katanya aneh-aneh, assortment, retail, sempit, luas, dalam, gitu ya. Sekali lagi ini memang perlu dibaca lagi ya kawan-kawan. Tapi materi ini seru sih sebenarnya. Apalagi ketika kalian mendalaminya secara lebih spesifik gitu ya, ini akan sangat seru gitu. Karena retail ini terus bergerak gitu. Retail ini terus bergerak. Pakar-pakar pemasaran itu banyak yang diminta sebagai konsultan kaitannya dengan marketplace karena mereka masih bingung. Misalkan kayak tadi ya, bagaimana cara meletakkan. Orang IT itu paham, orang engineer itu paham bagaimana membuat tampilan ini menjadi bagus gitu ya. Nah, tapi mereka tidak paham bagaimana caranya agar fitur-fitur ini mudah digunakan. Kemudian yang harus ditampilkan di banner paling depan ini apa, kayak gitu. Dan ini tidak mudah kawan-kawan gitu ya. Nyusun ini tuh nggak gampang. Karena banyak sekali disiplin ilmu yang diperlukan, khususnya pemasaran sih di sini. Visualnya harus bagus gitu. Ini walaupun Tokopedia kan warnanya hijau gitu ya, tapi kadang-kadang dia berbenturan dengan warna-warna yang lain juga nggak ada masalah, karena tetap ada nuansa-nuansa yang selalu match gitu. Warnanya akan selalu sama. Penggunaannya pun akan sangat mudah gitu ya. Ini versi desktop. Tokopedia itu selain retail barang-barang, dia juga ada layanan-layanan tambahan gitu ya. Kalau mau beli pulsa, beli paket data, listrik PLN, penerbangan, bayar tagihan, itu hampir semua kebutuhan itu bisa dilakukan gitu. Sehingga memang tata letaknya harus bagus. Ini ngomongin pesawat aja udah banyak banget nih gitu ya, KLM, Quick Air gitu ya, dan seterusnya. Seperti itu. Mbak Kalimatus. Ya, Pak, apa? Kalau kamu punya kesempatan, kamu lebih milih yang pojok kiri atas atau pojok kanan bawah, Mbak? Kamu punya duit banyak nih, Ya. tapi kamu pilih yang mana, Mbak? Yang pojok kanan atas atau pojok kanan bawah atau pojok kiri atas? Kalau banyak duit ya, Pak ya. Kalau banyak duit sih yang kiri bawah, Pak. Karena gini loh, Pak, kan barangnya kan lebih beragam, jadi bisa milih-milih barang sesuai yang
saya butuhkan itu. Tapi kalau hari-hari kan kadang kalau saya di toko klothing itu kayak apa ya Pak ya, saya butuh baru saya beli gitu loh Pak. Jadi uang saya itu mepet gitu baru saya beli kadang. Jumlah variannya juga. Kalau di supermarket kan lebih banyak variannya. Betul, namun demikian masing-masing tetap memiliki keunggulannya masing-masing gitu ya. Misalkan yang pojok kiri atas tadi, warung-warung kelontong, keunggulannya itu relatif dekat gitu ya, relatif mudah diakses gitu. Nggak mungkin kalau kita cuma mau beli mie instan satu, kita harus ke Carrefour misalkan gitu ya, kejauhan gitu. Mie instan harganya 2.000, parkir di Carrefour 2.000 gitu kan. Itu kan sangat tidak worth it gitu. Sebenarnya muncul tantangan baru sih, bagaimana membuat pasar-pasar konvensional yang sudah ada itu menjadi lebih tertata gitu. Sekarang kan ada ya jaringan retail itu warna merah apa namanya SRC ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya ingin memodernkan warung-warung kelontong agar lebih tertata dengan baik. Oke, saya lanjutkan kembali. Contoh-contohnya nanti bisa dipelajari sendiri ya, karena saya ambilkan dari textbook yang saya gunakan langsung ini. Yang bagian ini perbedaannya specialty store sama kategori spesialis store. Bentar, ada ST siapa Mas? Kayak nama saya mute ya Mas Imam. Tadi sampai mana? Oh ya, ini contohnya specialty store sama kategori spesialis store. Jadi kalau di kotak yang ada di sebelah kiri itu lebih detail. Barang-barang yang dijual itu lebih segmented. Misalkan apa nih yang paling terkenal yang kalian kira-kira tahu ya? Apple masuk di kategori elektronik atau software. Apple itu jelas barang-barang yang dijual itu barang-barang yang kaitannya dengan teknologi, dengan menawarkan tingkat penggunaan yang baik, tampilan yang elegan, minimalis, sederhana, namun tetap mewah gitu. Hampir semua orang-orang hebat itu pasti punya nih salah satu produk Apple. Bisa jadi laptopnya, bisa jadi handphone, tablet, jam, dan seterusnya lah. Nah, Apple ini khusus dia cuma punya produk-produk yang itu aja gitu ya. Produknya kan paling elektronik dan elektroniknya itu nggak banyak gitu. Coba kita perbandingkan dengan yang ada di sebelah kanan yang kira-kira kalian kenal. Ini nih, IKEA. IKEA ini franchise gitu ya, di satu negara hanya boleh ada satu. Di Surabaya itu nggak ada, di dekat Surabaya, masuknya Sidoarjo ya, di apa sih namanya, Carrefour, Giant. Di Giant Waru itu ada, tapi di situ sifatnya bukan toko, dia hanya untuk memilih barang yang akan dibeli secara online. Jadi di situ hanya ada katalog. Nah, kalau di IKEA ini memang yang dijual itu furniture, tapi furniturnya ini banyak sekali. Ada kursi, ada apa namanya, showcase, ada tempat tidur, ada kursi makan, kursi kerja. Ini banyak sekali lah gitu ya.
kategorinya sih memang sama-sama furniture, tapi yang di sini bisa banyak sekali. Sementara kalau yang di sebelah kiri itu tingkat spesialitinya itu tidak banyak gitu. Hanya beberapa aja. Kalau Carrefour ini sampai itemnya sudah nggak bisa dijabarkan lagi, saking banyaknya produk yang dijual oleh Carrefour. Oleh IKEA. Kemudian retail jasa gitu ya. Jangan berpikiran sempit gitu ya, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa retail itu sifatnya tidak hanya komoditas barang saja, tapi jasa itu juga masuk retail. Contohnya ini banyak sekali. Ini retail semuanya sebenarnya karena dia melayani customer akhir. Semua pengecer menyediakan barang dan jasa bagi para pelanggan mereka. Namun, pengutamaan dan penekanan merchandise versus layanan berbeda di setiap format bisnis retail seperti diterangkan pada gambar di bawah ini. Nah, layanan retail jasa yang ada di sebelah kanan ini dengan barang itu sifatnya sudah beda sih sebenarnya. Hal-hal yang harus dilakukan itu sudah berbeda sih. Kita misalkan jualan bank gitu ya, kita punya bank atau kita punya universitas atau kita punya airline, itu sudah akan sangat berbeda dengan ketika kita punya supermarket. Walaupun secara umum sama memberikan layanan yang baik gitu, tapi secara detail-detail di bawahnya itu berbeda. Karena kalau yang di bagian kiri kayak supermarket itu selalu berhubungan dengan komoditas, sementara yang di bagian kanan kayak airplane, kayak bank itu dia nggak punya komoditas, dia nggak punya barang, sehingga dia harus bisa memberikan sesuatu hal yang lebih kepada konsumen akhir mereka. Kemudian ini dilihat dari status kepemilikannya. Retail itu macam-macam. Ada yang retail itu dimiliki oleh seseorang, ada retail itu yang dimiliki oleh jaringan perusahaan besar, ada retail itu yang dimiliki oleh jaringan franchise atau waralaba. Sebenarnya tadi saya pengen update materi gitu ya, terkait dengan retail, karena sebagian orang itu salah kaprah gitu, yang dikiranya brand luar ternyata brand dalam negeri, yang dikiranya brand dalam negeri ternyata justru brand luar gitu. Dan itu semuanya retail sih. Kayak Jeko gitu ya. Jeko itu kan Indonesia banget ya, Johnny Andrean. Kemudian Betok itu kan sama ya, satu grup gitu. Dan seterusnya lah, banyak sekali contoh-contohnya. Oke, saya rasa itu pertemuan hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu kawan-kawan sebelum dilanjutkan ke sesi absen, Mas Patria? Iya Pak, mau bertanya. Oke, silakan. Halo. Ya, gini sih Pak, kan kita tahu bahwa sekarang kita berbicara seorang mahasiswa aja kan banyak ada seperti Just Tip Pak, Open Just Tip kita itu kan jasa titipan, kayak contoh kita membuka layanan Just Tip, kita pergi ke H&M, ke Zara dan lain-lain. Dan sedangkan H&M dan lain-lain kan termasuk department store yang mereka sudah termasuk ke manajemen retail. Nah, Open Just Tip ini kan masih kan artinya di bawah dari manajemen retail itu tadi. Nah, menurut Bapak itu apakah bisa termasuk disimpulkan Open Just Tip itu layanan itu juga termasuk retail, Pak? Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Mas Patria. Mahasiswa lumayan ini ya, kalau ada just tip gitu ya, itu kan peluang yang sangat luar biasa. Itu tadi contohnya IKEA ya, IKEA itu just tipnya luar biasa gitu. Kemudian tadi ya beberapa brand-brand baju gitu, just tipnya luar biasa. Nah, pertanyaannya tadi apakah yang seperti itu masuk dalam kategori retail? Jawabannya adalah iya, Mas, gitu ya. Karena dia juga melakukan aktivitas jual beli yang ditujukan ke konsumen akhir.
Hanya saja memang jalur yang dia ambil itu tidak panjang gitu ya. Karena sebenarnya pada dasarnya baik misalkan saya seorang customer gitu ya, saya akan menggunakan jasa titipnya Mas Patria atau saya langsung mengunjungi toko yang akan saya beli, itu sama-sama nantinya akan saya gunakan sendiri. Saya sebagai konsumen akhir gitu. Jadi ngelihatnya dari sudut pandang saya sebagai konsumen Mas Patria, itu kan sama aja gitu ya. Artinya antara keduanya tadi sama aja sih gitu. Dan itu peluang bagus ya kawan-kawan di luar pertanyaan Mas Patria. Kalau belum pernah ngerasain just tip, dropship itu harus dicoba gitu ya. Karena cobalah gitu, masih muda nggak apa-apa kok gitu. Rugi juga nggak apa-apa gitu kan, hajar aja gitu. Ruginya mendingan sekarang gitu daripada ruginya besok-besok. Kalau mau cari pengalaman sebanyak-banyaknya sekarang gitu. Karena pada saat ini resiko yang kalian tanggung itu nggak banyak. Saya kira itu kawan-kawan. Kemudian masuk sesi absen gitu ya, seperti yang saya sampaikan. Absen menggunakan link yang ada di kolom komentar. Kemudian gambar yang diupload adalah gambar ini kawan-kawan. Boleh kalian capture. Nah, boleh kalian capture, boleh kalian foto gitu ya. Kalau di capture jangan lupa video kalian dalam posisi on ya. Ketika meng-capture. Sandy ngapain Sandy? Coret-coret. Dicoret-coret boleh gitu. Dihapus sama dia. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk absen ini, untuk presensi ini? Pak, saya mau tanya Pak. Mm-mm. Tadi yang tadi saya sudah mengirimkan Pak. Oh, Nanti saya kirim lagi yang ini bisa ya, Pak? ya bisa, tapi kesimpulannya kamu nggak dengerin ya. Tadi kan sudah disampaikan toh. Terus yang kamu upload apa tadi? Apa Pak? Ya screenshotan yang di tengah-tengah tadi Pak. Oh, kan belum ada instruksinya gitu. Yaudah diulang lagi. Ya, tapi khusus malam hari ini aja ya kawan-kawan. Nanti next time diikuti instruksi seperti ini. Dan ini bisa saya Ya. tampilkan di awal, tengah, akhir. Begitu ada yang berusaha melakukan aktivitas curang, akan langsung saya gugurkan. Kemudian apabila yang dikirimkan bukan gambar ini, otomatis akan tereliminasi karena output dari Google Form di Google Drive yang saya baca itu akan sangat kelihatan sekali. Warna merah mencolok seperti ini. Oh iya Pak. Mohon maaf Pak. Oke, Mas Jalaluddin. Sudah cukup belum? Pak, bisa Bentar, minta Pak. tolong diulang Pak untuk slide yang tadi untuk fungsinya. Stop dulu ya. Stop dulu. Terus dikirim gitu kan Pak ya? Tenang satu-satu. Ini itu absen kok jadi heboh. Ayo, siapa yang mau tanya satu-satu pelan-pelan biar semuanya sepemahaman. Siapa yang mau tanya? Assalamualaikum Pak, mohon maaf waktunya. Mas Oki ya ini ya? Iya Pak ya. Oke, silakan Mas Oki. Mohon maaf, tadi kan saya pas pemberitahuan tadi belum hadir. Saya hadir posisi pas Bapak presentasi. Jadi mohon maaf Pak sebelumnya. Saya mau tanya, untuk absensinya ini tanggalnya apakah tanggal hari ini apa gimana Pak? Nah, Mas Oki, sekarang yang penting ketika ada screen warna merah tadi, kamu capture dulu aja. Terus langkah berikutnya tanya ke teman-teman yang lain ya. Karena nanti kalau saya jelaskan lagi harus saya ulang satu persatu. Yang jelas biar nggak ketinggalan prosesnya. Screen yang warna merah ini Mas Oki capture dulu ya. Nah, di bagian ini Mas Oki capture dulu. Oh iya, sudah Pak, sudah. Oke, kalau sudah nanti boleh tanya teman-teman yang ada di grup atau tanya temanmu yang lain gitu. Ke linknya juga jangan lupa, penulisannya jangan sampai salah di perkuliahan pertama sampai perkuliahan akhir, terutama NIM.
Karena kalau salah penulisan nama atau NIM, di filter saya tidak akan terbaca. Jadi itu Mas Ogi ya. Ada lagi yang mau Iya, tanya? Pak. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Saya, Pak. Ah. Ayo, gimana Bro Hasan? Terima kasih atas kesempatan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung aja Mas Hasan, langsung biar cepet. Oh iya, Pak. Ini bukan terkait tentang absen sih, Pak. Oke. Iya, Pak. Saya mau berdiskusi dulu, Pak. Sebentar dulu terkait dengan mohon maaf, Pak, bisa didengar ya, Pak? Bisa. Tapi sebelum masuk ke pertanyaanmu, saya mau pastikan terkait absen semuanya sudah paham ya. Kawan-kawan sudah paham semuanya ya. Pak. Saya ini sekali lagi ya, daripada nanti silahkan di capture dulu ya, kawan-kawan, sebelum saya menjawab Mas Hasan. Kalau kelihatan nanti boleh tanya lagi. Silahkan Mas Hasan, singkat ya, karena sudah lebih dari 60 menit kita. Silahkan. Baik, Bapak. Ini sangat pembahasan yang sangat menarik ya, Bapak, terkait dengan retail gitu, retail modern. Contohnya kita spesifikasikan ke Indomaret ya, Bapak. Kita mengambil contoh daripada Indomaret. Nah, di sini kita eksplorasikan dengan informasi yang saya dapat gitu, Bapak. Termasuk apa yang dibahas tadi oleh Mas Patria tuh, just tip ke Indomaret tersebut tuh, dari informasi yang saya dapat tuh, kita yang punya brand tuh menitipkan produk ke retail ataupun Indomaret tuh dengan budget 75 juta kalau nggak salah gitu ya, Bapak. Kemudian para perusahaan maupun UMKM itu tetapi walaupun dengan budget yang tinggi itu UMKM tetap tertarik dengan just tip tersebut, walaupun di awal kita sudah merasa tergerus gitu, Bapak. Nah, kepada UMKM yang baru gitu justru akan terjadi hambatan gitu dalam permodalan gitu, Bapak. Nah, di sini yang menarik, bagaimana gitu, Bapak, strategi para UMKM untuk sejajar gitu, Bapak. Ya, tentu kita tahu hal yang sangat untuk sekarang tuh hal yang sangat tidak mungkin untuk sejajar dengan retail modern yang sekarang ini, Bapak, dengan acuan kepada UMKM gitu. Kemudian kita harus mengambil beberapa aspek dari strategi dulu, Bapak. Daripada UMKM, strategi apa untuk UMKM untuk sejajar gitu, Bapak. Untuk bagaimana memulai. Nah, kita tahu di sini yang hadir di acara pada malam hari ini adalah pemuda-pemuda ataupun para calon-calon wirausaha gitu, Bapak, supaya kita termotivasi untuk bagaimana kita tidak terdominasi terhadap Indomaret nantinya gitu, Bapak. Sementara kalau kita kontraknya ataupun kita tidak bagus kontrak dengan Indomaret, tentunya kita akan dikeluarkan ataupun putus kontrak gitu, Bapak. Itu saja sih, Bapak, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Mas Hasan. Jadi intinya gini, coba saya menggunakan analogi yang lain. Dengan adanya Gojek gitu ya, dengan adanya Gojek, jasa ojek modern, maka tukang-tukang ojek konvensional itu akan hilang, akan tergerus gitu. Dari bahasanya Mas Hasan ya, saya pinjam tergerus, akan hilang, akan kalah saing gitu dan seterusnya. Kuncinya sih ya cuman berinovasi aja, nggak ada yang lain gitu. Karena zaman ini terus berubah gitu. Bisnis ini bergerak sangat cepat. Ketika kita tidak berusaha memperbaiki diri kita sendiri, maka akan ada orang lain yang berlari lebih cepat daripada kita. Kaitannya dengan retail konvensional, sekarang itu kan sudah banyak ya waralaba tapi yang nggak mahal. Contohnya seperti ini.
dia akan membantu jaringan-jaringan toko kelontong itu untuk lebih baik, berkembang lebih baik dari sisi penataan tempatnya, dari display barang-barangnya, item yang dijual, dan seterusnya. Secara sederhana seperti itu, Mas Hasan, gitu ya. Kembali lagi contohnya analogi Gojek tadi. Kan kita nggak bisa nyalahin Gojek juga. Gitu. Gojek hadir juga membawa manfaat. Gitu. Harusnya kita yang berpikir bahwa gimana nih caranya biar kita bisa improve diri kita. Gitu. Tukang ojek yang ada di pangkalan kalau memang nggak bisa bersaing ya harus cari sesuatu hal yang lain, unsur-unsur pembeda yang baru sehingga konsumen tertarik menggunakan jasa tersebut. Dengan cara apa? Banyaklah, itu bisa dipikirkan bersama. Karena Gojek itu lahir sama nih, Indomaret itu lahir itu juga atas dasar kerisauan, atas dasar masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Misalkan konsumen mau ke toko kelontong, perlunya urgent, tapi ternyata tiba-tiba toko kelontongnya tutup karena pengelolaannya tidak profesional, gitu ya. Ada barang yang mau dicari, tapi ternyata barangnya nggak lengkap dan seterusnya. Kuncinya sih ya memang harus berinovasi dan berimprovisasi sekaligus adaptasi terhadap lingkungan. Karena zaman ini semakin maju. Kalau kita tidak berubah, ya kita yang akan dirubah oleh zaman. Seperti itu, Mas Hasan, secara singkat ya. Nanti kita cukup ya, nanti kita lanjutkan kembali. Sip, oke. Absennya tadi sudah semua saya tampilkan sekali lagi ya, sekaligus saya coba dengan metode ini. Kemudian maksimal langsung kalian tulis ya absennya kawan-kawan, biar nggak semakin meluas. Maksimal 30 menit lagi gitu ya, bisa ya. Pak, mohon maaf Pak, mau bertanya. Siapa ini? Yusuf Pak. Oh oke. Itu jamnya diisi jam berapa ya Pak ya? Absensinya Pak? Oh, jamnya mulai perkuliahan boleh, yang jelas pada saat perkuliahan, jam pada saat perkuliahan. Oh, nggih, matur nuwun Pak. Yang jangan beda harinya ya Mas Yusuf ya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sami-sami Mas Yusuf. Ada lagi kawan-kawan yang mau bertanya? Saya coba ya, kalau ini bisa kedepannya akan mudah bagi saya untuk menginventarisir siapakah yang mengikuti perkuliahan secara tertib. Saya kira cukup demikian, semoga nggak bingung. Mas Faisal nggak bingung ya, Mas Maulana Faisal. Baik Pak, baik Pak. Oke. Terima kasih. Baik, Pak. Maksimal 30 menit lagi ya. Ini jam 21.30 lah absennya. Habis ini langsung absen aja, isi link yang ada. Cukup. Bapak, selamat malam. Oh, oke. Terakhir ya, Mas Patria. Enggak sih Pak, mau izin live dulu, soalnya ada mata kuliah request lagi. Setelah ini perpajakan Pak saya. Boleh, Langsung... boleh. Itu anak-anak ya, rajin dia, banyak request-nya. Oke, sukses ya, Mas. Iya, Bapak, terima kasih banyak. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Waalaikumsalam. Menyusul Mas Patria, saya juga akan pamit. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.